Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyudhhirahu 'alad dini kullih. Wa kafaa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma birahmatika ya arhamar rahimin. Hadirin jamaah salat subuh di Masjid Al-Mahdi, kita sampai di ayat 183 dari surat Al-Baqarah. Terakhir pembahasan kita di bab tentang kewajiban berwasiat di surat Al-Baqarah 180, 181, 182. 182. Babnya ini tentang puasa. Kita sudah sering membahas ayat ini, tapi nanti kita akan lihat dari beberapa pendekatan. Ada yang nanti kita bicarakan pendekatan bahasa, memahami tentang ayat ini. Ada pendekatan tentang pendekatan sejarah puasa, dan tentu saja adalah hakikatnya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ayyaman ma'dudat. Faman kana minkum maridan aw ala safarin fa'iddatun min ayyamin ukhar. Wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin. Faman tatawwa'a khairan fahuwa khairul lah. Wa an tasumu khairul lakum in kuntum ta'lamun. Syahru Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'anu hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Faman syahida minkum asy
الشهر فليصم ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. Shadaqallahul azim. Jadi ayat 183. Nanti pembahasan tentang puasa itu sampai ayat 187. Barangkali tidak semua kita bahas, mungkin hanya 1 atau 2 ayat saja. Baik, kita carikan terjemah yang paling mudah ya. Mana terjemahnya ini? Kalau terjemahnya, oh ini terjemahnya bahasa Inggris. Enggak ada di situ terjemahnya. Baik, kita terjemahkan langsung saja karena ayat ini juga sering sekali kita baca. Oh ini ayat sebelumnya. Ya ayyuhallazina amanu, wahai orang-orang yang beriman, kutiba alaikumus siyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum, diwajibkan atas kalian siyam sebagaimana pernah diwajibkan juga kepada orang-orang sebelum kalian, la'allakum tattaqun, agar kalian bertakwa. Kita lihat pembahasannya di dalam tafsir Al-Wasit dulu misalnya. Ba'da an tahaddatsatis suratul karimatu 'anil qisasi wa 'anil wasiyyati, atba'atha bil hadithi an ibadatin 'azimatin minal ibadatil lati ja'alaha Allah ta'ala ruknan min arkanil Islam wa hiya shaumu Ramadan. Kurang lebih begitu bacanya ya. Ba'da an tahaddatsatis suratul karimah, setelah surat yang mulia ini, yaitu surat Al-Baqarah. Ini ya. Sini. Itu membicarakan anil qisasi wa anil wasiyah, tentang kisah, tentang kisos dan tentang wasiat. Atba'atha, ya, diikuti kemudian bil hadisi, membicarakan, hadis itu membicarakan ya, asal maknanya hadis itu adalah al-kalam, omongan. Ya, kalau di pondok itu ada istilah percakapan itu muhadatsah, gitu ya. Jadi hadis itu asal artinya itu pertama al-jadid, baru. Jadi hadis itu asal artinya atau ragam artinya satu al-jadid, baru, lawannya qadim, lama. Makanya sekarang itu disebut
dalam istilah tentang periode sejarah itu disebut sekarang itu al-asrul hadis. Ya, apa itu? Asr itu masa, periode baru, modern. Gitu. Yang kedua, hadis itu ya maknanya adalah al-kalam, omongan. Mengapa? Karena kalau disebut hadis Nabi, maka berarti sebenarnya unsur utamanya adalah omongan Nabi. Gitu asal usulnya. Barulah kita kemudian memaknai hadis dalam pembahasan tentang sumber hukum Islam. Hadis itu maknanya semua yang datang dari Nabi, baik itu omongan, ucapan beliau, perbuatan beliau, apa namanya? Takrir, ketetapan itu. Takrir, ketetapan, atau biasa juga disebut dimaknai persetujuan Nabi dan semua hal ehwal beliau, itu disebut hadis. Nopo bedane hadis dengan sunnah? Gitu ya. Sunnah itu yang dilakukan sebenarnya, apa saja yang menjadi kebiasaan, yang menjadi ketetapan secara umum. Makanya ada istilah sunnatullah. Apa sunnatullah? Ya, ketetapan Allah di alam semesta itu sunnatullah. Nah, sunnah itu apa yang menjadi ketetapan, kebiasaan, artinya sudah menjadi hukum alam. Apa yang menjadi kebiasaan Nabi, karena itu ada juga ungkapan beliau, man sanna sunnatan hasanatan falahu ajrun wa ajru man amila biha. Siapa yang membiasakan satu kebiasaan baik, begitu, maka dia akan mendapatkan pahala utuh dari kebiasaan baiknya, dan dia akan mendapatkan pahala dari orang yang mengikutinya, gitu kan. Jadilah kemudian sunnah Nabi itu akhirnya dimaknai kebiasaan atau contoh dari Nabi, karena dia sifatnya dicontoh. Sunnah Nabi contoh. Oh, karena dia fungsinya dicontoh, gunanya itu dicontoh kebiasaan itu. Itu namanya sunnah ya. Itu hadis dan sunnah. Barulah kemudian nanti para ulama membuat definisi terkait dengan hukum. Enten wajib, enten sunnah, enten makruh, enten mubah. Ya. Satu lagi apa? Haram. Itu para ulama membuat. Jadi konteksnya berbeda-beda nanti ya. Kadang-kadang satu kalimat itu dalam bahasa Arab namanya satu kata dalam bahasa Arab itu maknanya nanti dilihat berdasarkan konteksnya. Nah, kembali ke sini, setelah bicara tentang kisos, kewajiban menjalankan kisos dan kewajiban melaksanakan wasiat, surat Al-Baqarah ini kata dalam tafsir Al-Wasit ini disebut membicarakan an ibadatin azimatin
minal ibadatil lati ja'alahu Allahu ta'ala ruknan min arkanil Islam. Surat ini membicarakan tentang ibadah yang besar, termasuk diantara ibadah yang dijadikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala rukun Islam, yaitu puasa Ramadan. Faqala subhanahu ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusshiyam, diwajibkan atas kalian puasa wahai orang-orang yang beriman. As-siyam masdaru soma kal qiyam, ya. Saya geser gini biar dia di atas terus, ya. Puasa itu dalam bahasa Arab bentuk masdar dari kata kerja soma. Bentuknya mirip atau sama dengan qiyam, ya, masdarnya qoma yaqumu qiyam. Nah, secara bahasa wa huwa fil lughah maknanya al-imsaku, menahan diri, wa tarkut tanaqqulu min halin ila halin, menahan diri dan tidak bergeser, tidak pindah dari satu keadaan kepada keadaan lain, pancet mandek, itulah siam. Fayuqalu lis-sumti saumun li'annahu imsakun 'anil kalam. Wong meneng niku disebut saum karena dia itu menahan diri tidak bicara. Itulah yang ada di dalam surat Maryam, ya. Surat Maryam ada disebut oleh Allah Subhanahu wa taala, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, fakuli washrabi wa qarri 'aina fa imma tarayinna minal bashari ahadan faquli. Ini kan surat Maryam ayat 26. Faquli inni nazartu lirrahmani sawma falan ukallimal yawma insiya. Fakuli washrobi wa qarri aina, makanlah kamu wahai Maryam, minumlah kamu wahai Maryam, wa qarri aina, bersikaplah tenang, nyaman, ya sudah, yang nyaman, yang tenang. Fa imma tarayinna minal bashari ahadan, maka bila mana kamu melihat seorang manusia, kalau ketemu orang nanti fakuli, katakan saja inni nazartu lirrahmani sawma, sungguh saya sudah berjanji, sudah bernazar kepada Allah yang Maha Rahman, sauma, saum. Apa maknanya saum di sini? Bukan puasa yang kita jalankan, tapi berjanji untuk tidak bicara. Oleh karena itu falan ukallimal yauma insiya, saya tidak akan bicara dengan seorang pun hari ini, dengan siapapun hari ini. Jadi sauma di sini tidak berbicara. Makna saum itu tidak berbicara, sukut anil kalam, tidak bicara. Jadi kalau diam mandek, termasuk diam itu adalah
tidak ada bibir yang apa itu, yang umi-umi umi-umi. Tidak ada pergerakan di bibir, tidak ada pembicaraan, itu juga disebut shaum dalam bahasa Arab. Begitu pula wa shaumur rihi, angin, posone angin. Karena kita biasa sudah mengartikan shaum itu puasa, tidak mengartikannya dengan diam. Ya, wa shaumur rihi, dan diamnya angin, rukuduha wa imsakuha anil hubub, itu rukun. Napa rukun itu? Ya mandek, ya. Dan diamnya dia dari bertiup. Termasuk orang Arab biasa mengatakan soman nahar wa somatis syams, siang itu soma, mboten poso. Ya, tapi diam. Ini kok awan mandek, awan itu siang. Kenapa? Karena mataharinya ada di tengah-tengah itu ya. Amma siyam fi urfi syar'i, adapun puasa menurut syara, menurut agama, dalam konteks syariat agama Islam, kama yaqulul ahlusi imsakun an asya'in makhsusatin ala wajhin makhsusin fi zamanin makhsusin mimman huwa ala sifatin makhsusatin. Puasa itu menahan diri dari perkara-perkara tertentu dengan cara tertentu pada waktu tertentu yang dilakukan oleh orang dengan sifat-sifat tertentu. Gitu. Jadi menahan diri dari perkara tertentu karena itu terkait dengan apa saja yang harus ditahan. Gitu. Meskipun sebenarnya secara umum, secara syariat zahir itu cuma 3: tidak makan, tidak minum, tidak berhubungan suami istri. Tapi ala wajhin makhsusin, dengan cara tertentu. Caranya itu yaitu tadi, tidak makan, tidak minum itu dengan cara tertentu ya. Jadi menahan diri dari makanan, dari minuman, dari hubungan suami istri dengan cara apa? Ya tidak melakukannya pada waktu yang sudah ditentukan. Nah, itu kan waktu yang sudah ditentukan itu nanti di 187 pembicaraannya. Nah, cuma dijalankan oleh orang dengan sifat tertentu. Yang pertama ya iman, mboten iman mboten saged poso. Yang kedua nanti tentang ketiga selanjutnya itu tentang ciri-ciri orang berpuasa nanti. Nah, puasa ini diwajibkan, waqad faradallahu ta'ala 'alal muslimina siyama syahri Ramadan fi syahri Sya'ban. Jadi diturunkan kewajiban berpuasa, ayat ini diturunkan di bulan Sya'ban minas sanati tsaniyati lil hijrah, ya, tahun kedua Hijriah. Jadi syariat-syariat, rukun-rukun Islam selain sholat itu semuanya difardukan ketika Nabi SAW sudah di Madinah. Gitu. Ini menunjukkan bahwa 13 tahun, 12-13 tahun itu fokus ngurusi
keyakinan, akidah umat Islam. Kalaupun ada kewajiban sholat, itu sholat yang tidak banyak jumlahnya dan tidak berjamaah kecuali di tahun terakhir ketika beliau di Mekah. Mboten enten jamaah. Ya, ini menunjukkan memang pentingnya mengurusi keyakinan dulu. Nek keyakinannya beres, jamaah niku kok dadi beres. Ya. Ibadah lainnya beres. Ya. Kalau mboten abot. Dari keyakinan dulu. Makanya beberapa kali saya sampaikan ketika turunnya surat apa kemarin, surat Al-Baqarah nanti 284 sampai 286, itu kan menyangkut dengan keyakinan. Kalau keyakinannya itu kuat, itu beres. Tapi kadang-kadang keyakinan itu juga berkurang, menyusut. Al-imanu yazidu wa yanqus gitu. Sehingga ketika turun, ini bagi sahabat, bukan bagi kita. Kalau bagi kita lebih jauh lagi itu. Para sahabat ketika turun ayat 284 surat Al-Baqarah langsung, wah abot niku Nabi, berat itu, berat, ya nggak sanggup, ya. Qad kullifna bil a'mal ma nutik. Ya, kami diberi beban tanggung jawab, tugas untuk menjalankan kewajiban, wahai Rasulullah, yang kami mampu melaksanakan. Sholat, ya, puasa, jihad, zakat, itu semua kami mampu, ya. Tapi ini turun ayat yang kelihatannya kami tidak mampu. Ya itu. Apa? Kemarin bunyinya yang menurut mereka tidak mampu. Wa in tubdu ma fi anfusikum au tukhfuhu yuhasibkum bihillah. Wah, abot niki. Sing ketok, sing disembunyikan kabeh dihisab. Wah, itu susah. Enggak mampu. Mampu, hitung-hitungannya nggak cocok, ya, tekor hitung-hitungannya, ya apa, ya, sing dilakoni gurung karuan akeh, ya, sing nangati isine menggerutu, isinya baik kepada Allah maupun kepada sesama manusia, isine mangkel karo wong, isine niat nggak enak karo wong, termasuk dengan Allah, menggerutu, nggak sabar, ya, gak nyucuk amal kita itu kan asal usulnya. Maka kata Nabi, jangan ngomong begitu, sudah ucapkan saja kalau ada perintah Allah itu, ya. Sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaikal masir, gitu kan. Jadi itu ibadah-ibadah yang diwajibkan di dalam Islam itu rata-rata setelah keyakinan umat Islam itu kuat dan kokoh. Salah satunya puasa, itu diwajibkan pada tahun kedua Hijriah di bulan Sya'ban. Bulan Sya'ban itu berarti bulan nomor pinten? Bingung ya? Bulan Ramadan itu bulan nomor pinten? Kok tadi 8? Sya'bannya yang 8, 9 bulan puasa, bulan Ramadan. Pun lali, pokoknya poso niku 9 bulane, ya. 9. Makanya Mas Dani
Sampean beli kalender yang kalender global itu loh, supaya apa? Kulino moco. Oh, sakniki bulan apa? Tahu moco bulan ngono wis pokoke saiki November. Tanggal piro? Tanggal tuwek. Iku sing dihafal gara-gara ini masalahnya sing nggarai. Kayaknya itu perlu sekolah itu misalnya ya bayari guru kayak pakai tanggal hijriyah aja iki iling. Nek enggak ngono enggak iling. Lali bagus. Bab bayaran masalahnya. Bayaran yang kayak tanggal Syamsiyah ya. Tanggal Miladiyah. Saya kalau ketemu di MUI itu ada salah seorang kiai yang menyatakan bahwa hanya di lembaganya saja libur itu masih Jumat, liyane wis dino Ahad itu masih dino Ahad. Pernah diganti liburnya itu hari Ahad itu wis kacau tambahan gitu ya. Liburnya hari Jumat. Cuma repotnya lagi kalau liburnya hari Jumat, guru-guru nih sebagian ngisi khutbah, yuk kacau bisa nih. Podo-podo rute wis tetep Jumat aja gitu, Jumat liburnya. Kita sudah liburnya hari Ahad, hari Minggu orang menyebutnya. Terus kalendernya itu kalender bayaran, kalender bulan Syamsiyah. Ya wis yang dihafal ya itu. Kenapa tidak hafal? Sederhana itu mergo bayaran. Isi kutok bacane. Nah, puasa diwajibkan, difardukan pada tahun kedua Hijriyah di bulan Sya'ban. Dan puasa itu merupakan salah satu rukun Islam berdasarkan sabda Rasulullah SAW, Bunyal Islamu ala khams. Syahadatun an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa iqamus shalah wa ita'uz zakah wa hajjul bait wa shaumu Ramadan. Nah, puasa itu di dalam ingatan atau dalam benaknya orang Arab itu sudah biasa, sudah diketahui. Faqad kana al-Arab ya'rifuna shaum. Orang Arab itu sudah tahu tentang puasa. Cuma memang puasanya itu puasa yang sebagiannya itu memang diajarkan oleh Allah, ya. Tapi sebagiannya itu merupakan bentuk penyimpangan terhadap ketentuan Allah Subhanahu wa taala tersebut. Aisyah radhiyallahu anha menceritakan, kana yaumu Asyura yauman tasumuhu Quraisy wal jahiliyah. Jadi nek wong Quraisy wong jahiliyah niku enten posone kok poso Asyura, poso 10 Muharram. Ya, nanti itu sebenarnya diurut ada, ya, asal usulnya itu orang Arab jahiliyah tidak kenal Nabi, tidak kenal Rasul, artinya sudah lama mereka tidak mengenal betul tentang sosok Nabi dan Rasul mboten enten. Tapi sebagian dari ajaran Allah Subhanahu wa taala yang diturunkan pada kaum-kaum sebelum mereka niku sik enten bekase. Ya, itu kenapa ada haji, kenapa ada puasa, mereka juga kenal tahu. Ya. Bahkan nanti kalau kita baca di dalam tafsir Al-Qurtubi, ya,
orang-orang Yahudi, orang-orang apa Nasrani itu posone luwih akeh, tapi lebih banyak itu sebagiannya karena mereka sendiri yang menambah mengurangi itu ya. Kalau kita lihat mana ya, mungkin di bawah ini nanti ya. Ini sebentar. Oh, di sini. Ini. Ini. Sama. Kenapa disebut oleh Allah kama kutiba 'alal ladzina min qablikum. Puasa ini diwajibkan seperti pernah diwajibkan pada kaum umat sebelum kalian. Oleh Imam Al-Qurtubi dijelaskan, mengutip pendapatnya salah seorang ahli tafsir dari kalangan tabi'in namanya Mujahid, kataballahu azza wa jalla shauma Ramadan ala kulli ummah. Allah itu dulu mewajibkan puasa sebagaimana kita diwajibkan. Itu sama. Ya namanya puasa Ramadan. Sama. Ya. Ala kulli ummatin. Cuma kemudian akhadhu bil wathiqah, golek abot, fasomu, mereka itu nggak cukup dengan kewajiban itu, nggak merasa cukup menjalankan itu, kepingin sing luwe nemen posone. Fasomu qabla 30 yauman wa ba'daha yauman. Sebelum 30 hari puasa itu mereka puasa sehari sebelumnya, sesudahnya juga sehari. Kornan ba'da kornin, itu bertahun-tahun, berabad-abad begitu, hatta balagos saumuhum khamsina yauman, sampai suwe-suwe itu nambah posone jadi 50 hari. Itu asalnya begitu, kata Imam Mujahid. Lebih rinci di sini disebutkan. Imam Asy-Syafi'i mengatakan zalika nan nasara. Jadi orang Nasrani dulu furidu alaihim shaumu syahri Ramadan kama furidu alaina. Itu diwajibkan puasa Ramadan sebagaimana kita juga diwajibkan puasa yang sama. Fahawwaluhu ilal fasli syamsi. Ya. Tapi kemudian diubah oleh mereka. Kenapa? Itu dikaitkan dengan situasi mereka. Ya. Mereka itu punya janji dalam diri mereka sendiri, saum atau puasa sebelumnya 1 hari, setelahnya 1 hari. Maka summa lam yazalil akhar yustannu bisanatin atau yastannu bisunnatin mangkana qablahu hatta saru ila khamsina yauman. Jadi mereka itu akhirnya ono sing nambahi dhewe-dhewe sampai akhirnya 50 hari. Nah, karena 50 hari akhirnya mereka tidak sanggup. Gak sanggup diubah maneh waktune. Begitu. Itu kenapa disebut kama kutiba 'alal ladzina min qablikum, artinya puasa itu ya memang syariat, disebut dalam bahasa usul fikih dulu syar'u man qablana,
syariat yang sudah dibuat oleh Allah sejak kaum nabi-nabi terdahulu sama. Ya. Haji juga begitu. Syar'u man qablana. Salat apalagi. Salat itu sejak dulu. Kurban juga syar'u man qablana. Cuma jadi cenderung orang itu kemudian mengubah, nambahi, ngurangi ini kok sampai saat ini ya, gitu ya. Saat ini ana apa-apa ya poso. Awalnya itu baik karena syariat Allah, ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-shalah. Nek njaluk tulung nang Gusti Allah ya dengan sabar. Apa sabar itu maksudnya? Sebagian ulama dengan puasa. Anak ikate ujian poso. Begitu. Itu cara minta tolong kepada Allah dengan apa? Puasa. Poso apa sampai masani anakku kate ujian. Begitu. Cuma akhirnya ono niat poso iku mang akhirnya. Ya harusnya cukup dengan puasa-puasa yang sudah dicontohkan oleh Rasulullah akeh. Dungane wong poso itu mesti tanpa ada penghalang, itu sebenarnya begitu. Tapi karena enggak ini khusus masani. Nah, begitu. Kalau ada problem di poso ya, awalnya bagus saja niatnya, kemudian caranya, kemudian akhirnya nemen, termasuk wis poso gak mangan sing aneh-aneh muti ae. Nah, gitu kan. Mulai wong niku pokoke nek nuruti pikirane dhewe, setane mlebu jadinya macam-macam syariat itu. Salat juga begitu. Salat niku ya secara umum sudah ditentukan waktunya, yang sunnah juga sudah ditentukan waktunya. Mantun niku ditambahi karepe dhewe. Ini kan masalah kan ngoten. Syariat itu dari dulu begitu. Ya. Makanya kadang-kadang ada orang yang wajib tidak dikerjakan, yang tidak wajib karena kebutuhannya sendiri itu yang dikerjakan. Ya. Baik. Ya. Nah, kama kutiba 'alal ladzina min qablikum itu juga dimaknai sebagiannya bukan terkait dengan jumlah puasanya tapi cara puasanya. Nanti kalau tadi jumlah, puasa Ramadan ya dulu puasa Ramadan, tapi kemudian ditambahi diubah-ubah sendiri. Ada yang memaknai bahwa kama kutiba 'alal ladzina min qablikum itu tentang caranya. Ya, puasa itu dulu itu adalah puasa wakila at-tashbihu waqi'un ala sifatis shaum allazi kana alaihim mimman aihim minal akli wasyurbi wan nikah. Ya. Yaitu mereka memang dilarang tidak boleh makan, minum, nikah sama. Tapi kemudian caranya mereka puasa fa idza hanal iftaru fala yaf'alu hadzal asya man nama wa kadzalika kana fin nasara awalan wa kana fi awalil Islam. Ya. Dulu juga begitu. Awalnya sama sebenarnya, tapi kemudian nek wayahe buka niku tetap tidak buka kalau dia tidur gak oleh. Wayahe bengi akhirnya mboten napa jenenge? Mboten buka. Ya. Demikianlah orang Nasrani awalnya dan di awal-awal Islam.
tapi kemudian nanti oleh Allah ditentukan waktunya, uhilla lakum lailatas siyami rafatsu ila nisaikum gitu. Jadi asalnya sebagaimana diwajibkan pada orang-orang sebelum kalian niku poso sampai bengi, jadi poso muput niku nggih enten landasan sejarahnya. Wayahe buka mboten gelem buka gitu. Biyen ngoten. Rumangsa kuat begitu. Wah, sik kuat. Luwih apik maneh gak buka. Itu dulu begitu. Ya, itu orang-orang sebelum umatnya Nabi Muhammad SAW. Masih sakniki nggih ngoten sami. Ya, wataknya orang untuk mengubah syariat Allah. Makanya yang paling penting itu kalau kita bagaimana syariat itu dijalankan semampu kita, tidak kemudian kita jalankan sesuai dengan selera. Nah, selera kita niku enten sing luwih nemen nambahi, enten sing nyudo, ada yang mengurangi, jadi macam-macam. Syariat itu dijalankan sesuai dengan apa yang seharusnya. Itu yang paling penting. Babnya puasa, babnya yang lain-lain sama. Dulu juga diwajibkan, sekarang diwajibkan. Ya, ditegaskan oleh Allah lagi dalam bentuk fardu puasa Ramadan. Jelas penentuan waktunya, caranya juga jelas. Karena yang diwajibkan oleh Allah dulu ternyata mengalami perubahan-perubahan. Ya. Dan yang terpenting bagian terakhirnya adalah la'allakum tattaqun. Semua macam ibadah itu difardukan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita supaya kita memang menjadi orang yang lebih bertakwa. Oleh karena itu kalau di surat Al-Baqarah disebut ya ayyuhan nasu ubudu rabbakumul ladzi khalaqakum wal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ya, semua manusia diseru, dipanggil oleh Allah, diajak beribadah itu tujuannya bertakwa. Termasuk puasa, termasuk yang lain-lain, ibadah yang lain-lain juga sama. Masyaallah muslimin rahimakumullah. Jadi puasa itu menahan diri ya dari perkara-perkara tertentu dengan cara-cara tertentu, waktunya juga tertentu, dan kemudian dijalankan ya dengan oleh orang dengan sifat-sifat tertentu. Itu tadi yang dikutip ya oleh dalam dikutip dari Imam Al-Alusi, definisi puasa itu seperti itu. Nah, ada ketentuannya. Karena ketentuan waktu, tata cara itu sudah ditentukan, kenapa disebut dengan puasa itu ibadah mahdhah. Asalnya ya cuma tidak mau ngomong itu juga puasa, berhenti itu juga puasa. Baik, ini sedikit pembahasan kita dalam kesempatan singkat ini. Pak Huda mungkin jarine kate nang Banjar Panji, Pak Huda nututi rono ya. Hari ini pagi ini di Banjar Panji ada Pak Adin Samsudin. Pagi ini di Waru Al-Ikhlas Delta Sari ada Pak Amin Rais. Ya. Barangkali ada yang berkesempatan. Kalau yang di Banjarwanji masih nututi. Kalau yang di Waru saya tidak tahu, mungkin sudah mau habis kan gitu ya, karena di sana kajiannya setelah sholat subuh gitu ya. Mungkin jam 6 selesai di sana. Ya. Sekarang cabang-cabang sudah banyak mendatangkan pembicara yang cukup baik, baik dari pimpinan Muhammadiyah maupun
yang dulunya pernah menjadi pimpinan Muhammadiyah. Di PDM saya kemarin, wah PDM iki ae golek sing gak Muhammadiyah ae. Bukan, maksudnya itu kita cari narasumber yang lebih ini ya. Saya kemarin tuh berpikir begitu. Baik, saya kira demikian. Satu ayat kita bicara tentang sejarah asal usulnya puasa, sejarahnya puasa, dan kemudian sedikit tentang hakikat puasa tadi itu. Aku lupa hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.